Halo Sobat Spotball, kabar gembira Indonesia U23 lolos dan masuk Asian Games. Ini kabar yang luar biasa dari Indonesia U23 ya. Terlebih kemarin mereka menang di kualifikasi Piala Asia U23 melawan China Taipei dan Turkmenistan U23 dengan catatan gol yang luar biasa, hampir 10 gol lebih. Indonesia U23 tampil aktif banget di fase kualifikasi Piala Asia U23. Ini juga berdampak baik juga untuk sepak bola kita, di mana U23 kita akhirnya lolos masuk ke Piala Asia U23. Sekaligus dalam kalender mendatang akan ada turnamen Asian Games 2023, di mana usia-usia U23 inilah yang akan menjadi wakil kita di cabang sepak bolanya. Pertama harus diapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh anak-anak U23 ini. Mereka bisa mengalahkan China Taipei dengan skor mencolok 9-0. Lalu mereka bisa mengalahkan Turkmenistan yang tahun lalu di Piala Asia U20 atau di Piala Asia U23 kalau nggak salah. Justru Turkmenistan tim yang cukup kuat karena bisa sampai di 8 besar pada turnamen itu, dan menjadi kejutan juga di saat sekarang ini baru saja kemarin kita melihat ternyata Turkmenistan U23 bisa kita kalahkan dengan skor yang cukup baik, cukup jauh. Dan kita harus apresiasi sekali lagi karena momentum tim skuad U23 ini lumayan bagus, lumayan sangat berpotensi lah untuk membawa timnas melangkah lebih jauh, apalagi di dua turnamen ini, Piala Asia U23 tahun depan dan yang paling dekat ini adalah Asian Games. Mudah-mudahan dengan skuad yang bagus ini kita bisa melihat potensi itu. Dan Indonesia sudah mendapatkan grupnya. Indonesia akan bertemu dengan Kyrgyzstan, Korea Utara, dan China Taipei. Kita bakal bedah satu persatu skuad dari lawan-lawan Indonesia nanti. Untuk pertama kalinya kayaknya kita bakal bertemu dengan Kyrgyzstan di Asian Games ini. Gue melihat Kyrgyzstan kayaknya Indonesia masih punya peluang untuk bisa tampil lebih dominan ya. Dan untuk berpotensi menangnya mungkin ada di 60-40 lah. Bagaimanapun caranya Indonesia harus bisa tampil baik, bisa menjaga pertahanan, skuadnya lebih mendalam. Apalagi skuad U23 ini adalah skuad yang 80% juga skuad senior kita. Jadi harusnya kita secara panggung permainan, secara mental kita sudah lebih baik lah, sudah lebih bisa menguasai. Harus bisa membatasi pemain-pemain dari Kyrgyzstan sendiri tentunya. Dan selanjutnya kita juga bakal ngelawan Korea Utara. Korea Utara ini mungkin yang paling patut diwaspadai oleh Indonesia di grup ini, karena memang pasti cara bermainnya agak sedikit mirip dengan Korea Selatan tentunya, walaupun dengan kualitas yang sedikit di bawah Korea Selatan, karena memang Korea Utara ini dalam sejarah sepak bolanya memang kurang begitu kuat, kurang begitu tampil dominan di Asia. Terlebih memang dia juga jarang mengikuti event-event tersebut. Jadi saya pikir Korea Utara ini sedikit di atas kita untuk bertanding nanti. Saya pikir sedikit di atas, tapi untuk potensi menangnya masih 50-50 lah. Dan di laga melawan China Taipei, saya pikir Indonesia harus bisa unggul seperti laga sebelumnya ya. Karena kita beruntung sudah ketemu China Taipei yang notabene tidak sekuat timnas-timnas di Asia Timur lainnya seperti Cina, Korea, dan Jepang. Jadi saya pikir Indonesia bisa unggul lebih jauh untuk melawan China Taipei di Asian Games ini. Jadi di Asian Games ini 3 runner-up terbaik bisa langsung masuk ke 16 besar. Jadi tentunya peluang-peluang Indonesia di Asian Games ini sangat-sangat besar untuk bisa masuk ke fase 16 besar. Dan Indonesia harus bisa tatap Asian Games ini untuk bisa mengukur jarak bagaimana caranya supaya mendapatkan tempat di Olimpiade.
ini juga harus menjadi fokus timnas U23, khususnya Indra Syafri yang akan menangani ya, khususnya di Asian Games ini. Dan untuk pemain kita lagi-lagi harus kita apresiasi karena akan hampir sama dengan laga-laga sebelumnya ketika U23 kita memainkan turnamen. Kayak kemarin mereka bermain di kualifikasi Piala Asia U23 itu juga pemain-pemainnya kemungkinan masih sama. Hanya saja Asian Games ini memang bukan agenda dari FIFA. Dan ada sedikit pertanyaan dari halayak publik, apakah bakal mudah klub untuk melepas pemain-pemainnya untuk berlaga di Asian Games ini? Ya kita hanya bisa berdoa semoga di Asian Games ini pemain-pemain terbaik Indonesia bisa tampil, bisa dilepas oleh klub-klubnya, karena memang jadwalnya sedang berbenturan dengan liga yang sedang berjalan. Semoga saja ini bisa berjalan dengan semestinya, sesuai dengan rencana, dan akhirnya timnas Indonesia bisa mendapatkan skuad yang terbaik untuk tampil di Asian Games ini. Dari gue cukup untuk membahas Indonesia dalam persiapan Asian Games ini. Semoga bisa tampil baik, bisa memberikan yang terbaik lah untuk timnas Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Kibal TV Sport. Semoga selalu menginspirasi teman-teman, bisa memberikan nilai yang lebih untuk sepak bola kita. Jangan lupa tonton terus channel ini. Terima kasih.